warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hamba Allah, muslimin muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Al-Aqwam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah semata yang masih memperkenankan kepada kita semuanya untuk menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Semoga kepercayaan Allah kepada kita bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan bekal amal sebanyak-banyaknya agar kita bisa lebih bahagia, lebih semangat dan lebih ceria untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga juga Allah selalu mencurahkan dan melimpahkan kepada insan teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, menuntun dan memberikan contoh yang baik kepada kita semua. Semoga kita bisa selalu istiqomah dalam mengikuti jejak beliau agar kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, kita sama-sama mohon dulu kepada Allah dengan membaca doa thalabul ilmi. Ikutin saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Itu salah satu doa yang Rasul ajarkan kepada kita agar apa yang kita dapat akan dipilih oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadirin sekalian, sebagai mukadimah kami mengajak untuk sama-sama merenung firman Allah yang termaktub dalam surah Al-An'am, tepatnya ada di ayat 125. Di sana Allah memberikan pengantar kepada kita semua untuk bisa menjadi orang yang sesuai dengan cita-cita kita, mendapatkan petunjuk. Dan kita semua juga tidak ingin untuk menjadi orang yang mendapatkan kesesatan. Allah telah memberikan ukuran, telah memberikan barometer bagaimana tanda orang yang diberikan petunjuk dan bagaimana orang yang tanda orang yang diberikan kesesatan. Dalam surah Al-An'am 125 Allah jelas dan tegas dalam memberikan informasinya.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu ar-rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Allah berfirman yang artinya, maka barang siapa yang Allah menghendaki untuk diberikan petunjuk kepadanya, Allah berikan tanda yashrah sadrahu lil Islam, akan dilapangkan dadanya, akan dimudahkan hatinya untuk bisa menerima atau melaksanakan ajaran Islam. Sekali lagi, saya yakin mudah sekali pahami ayat ini. Barang siapa yang diberikan kehendak oleh Allah untuk diberikan petunjuk, Allah akan mudahkan, Allah akan lapangkan dadanya, akan lapangkan hatinya dalam mengamalkan Islam, dalam menerima hukum Islam. Sebagaimana Rasul juga memberikan informasi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diberikan kehendak oleh Allah untuk diberi kebaikan, Allah akan memahamkan tentang agama. Dalam surah Al-Hajj ayat yang terakhir ada sepotong kalimat yang menyebutkan kepada kita, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah kami jadikan agama untuk kamu ini, yaitu agama Islam, min haraj, dari beban, dari kesulitan, dari kesusahan. Artinya sangat amat jelas bagi kita bahwa agama Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk memudahkan, untuk menyelamatkan, dan sekaligus Allah pilih di sini untuk memberikan tanda bahwa kita adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Selama ini banyak orang mengungkapkan dengan kalimat seperti ini. Ketika belum mau untuk melaksanakan kebaikan dalam Islam, alasannya belum dapat petunjuk, gitu, atau belum diberi petunjuk, padahal dia sudah paham. Allah sendiri kan memudahkan, bahwa Allah akan memudahkan, artinya kita mau melaksanakan Islam itu dengan penuh keikhlasan, dengan tanpa beban, karena memang Islam sudah jadi agama yang benar. Contoh kecil seperti yang sudah kita bahas dalam kitab Bulughul Maram tentang adab, kita sudah tahu bahwa Islam sekali-kali tidak pernah mengajarkan makan dengan tangan kiri. Islam menyuruh kepada kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan, juga tidak boleh dengan berdiri, sekaligus harus bersih. Ini Islam mengajarkan bagaimana kita untuk mendapatkan petunjuk, bagaimana ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat setelah kita paham. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mudah dalam mengamalkan itu. Apalagi sudah paham, maka setelah kita dengar dari hukum Islam bahwa Islam tidak membolehkan makan dengan tangan kiri, karena sudah jelas Allah melalui lisan Rasulnya memberikan ancaman, awas, kenapa aku tidak boleh makan dan minum dengan tangan kiri? Karena yang makan dan minum tangan kiri adalah syaitan. Kita sudah tidak lagi mengamalkan hal itu kecuali sangat amat darurat. Itulah baru orang yang mendapat petunjuk. Contoh kecil yang kedua, seperti yang kita sama-sama juga sudah pahami, bahwa setiap kali imam mau melaksanakan sholat selalu memberikan komando dengan kalimat yang sangat amat memahamkan kepada kita, dengan kalimat sawu sufu fakum. Tahu gak apa artinya, Pak? Artinya sawu sufu fakum, karena imam gak pernah mengartikan, cuma dibaca begitu aja, sawu sufu fakum. Kadang terusin fa inna tasfiyatas sufufi min tamam shalah. Itu artinya luruskan dan rapatkan. Itu kan imam memberikan informasi. Kalau ada makmum yang tidak mau rapat, yang tidak mau lurus, imam sudah tidak salah. Karena apa? Sudah memberikan instruksi. Atau bahkan bila perlu, imam memberikan ketegasan
mohon dirapatkan, Pak mohon diluruskan, bila perlu seperti itu. Karena Rasul sendiri dengan contoh tidak pernah mau memulai sholat sebelum melihat jelas barisan atau sofnya luruskan berapa. Alhamdulillah, saya semakin melihat peningkatan yang sangat drastis di Masjid Al-Aqwam ini. Mudah-mudahan meningkatnya fasilitas yang semakin bagus, semakin indah, menjadikan semakin benar juga amalan kita semua, sekaligus akan bisa menjadikan tanda seperti ayat tadi untuk menjadi orang yang telah diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya, kalau tadi tanda orang yang diberikan petunjuk, Allah akan mudahkan, Allah akan lapangkan hati dan dadanya untuk bisa menerima Islam, untuk bisa mengamalkan hukum Islam itu sendiri. Sebaliknya Allah memberikan kalimat ini, wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang diberikan kehendak untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah akan jadikan hatinya, Allah akan jadikan dadanya sempit. Dayiq itu sempit, harajan itu beban, sempit dan beban atau sulit melaksanakan hukum Islam tadi. Ka'an nama yas'adu fis sama, seperti beban, seperti sulit, seperti sempitnya dada itu disuruh untuk mendaki menuju ke langit. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ka'an nama yas'adu fis sama, seolah-olah dia disuruh mendaki ke langit. Betapa bebannya, betapa berat dan sulitnya, dan betapa sempitnya dada ini. Ditutup kalimatnya, kadzalika yaj'alullahu rizza, demikianlah Allah menjadikan siksa alal ladzina la yu'minun, atas orang-orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan sepotong ayat yang sangat pendek ini menjadikan penjelasan yang sangat memahamkan buat kita, sehingga kita akan memilih menjadi orang yang mendapat petunjuk, yaitu dengan cara ikhlas mau dalam melaksanakan hukum Islam, apalagi yang besar, termasuk yang kecil pun kita akan bisa mengambil nilai-nilai untuk mendapatkan petunjuk. Coba kita akan membuktikan, termasuk kita akan mendapatkan petunjuk atau bahkan akan mendapatkan kesesatan. Beberapa dalil yang sudah kita dapat dalam bab adab Kitabul Jami dalam buku Bulughul Maram ini sudah selesai. Satu bab awal, yaitu bab adab, saya akan mencoba 3 atau 4 hadis sekilas saja yang paling terakhir. Allah menyebutkan di sini dalam adab Islam mengajarkan, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Kemudian fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini adab yang sudah kita lewati. Islam mengajarkan kalau ada orang bersin, kalau bersin salah seorang di antara umat Islam, Islam mengajarkan kepada kita selalu membaca alhamdulillah. Juga adab dari Islam menyampaikan kepada kita, kalau kita mendengar ada orang bersin, suruh dia membaca alhamdulillah, disuruh membaca yarhamukallah. Dan kita yang bersin sudah membaca alhamdulillah, sudah didoain yarhamukallah, mohon jangan tinggal diam, balaslah dengan membaca doa yahdikumullah. Jangan sekali-kali ini hanya jadi ilmu, ini hanya jadi beban yang akan memberatkan buat kita kalau tidak diamalkan. Tapi ingat, hukum ini gugur, tidak perlu membaca yarhamukallah kalau yang bersin tidak membaca alhamdulillah. Pernah nggak kita menjumpai orang Islam rajin berjamaah ke masjid, sering juga mendengarkan pengajian, tapi begitu bersin nggak membaca alhamdulillah? Pernah nggak kita menjumpai? Nah, itu bisa langsung diukur dengan barometer ayat 125 surah Al-An'am tadi. Silakan. Makanya mari Allah juga menginformasikan kepada kita, sekalipun kita sudah memakai. Ada saudara kita yang lain sebenarnya sudah paham tapi belum memakai. Perhatikan surah Al-Ashr. Kata Allah,
innal insana lafi khusrin, manusia semua akan rugi, nggak pandang bulu. Mau dia rajin sholat berjamaah, mau dia tidak pernah ke masjid, semua akan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang dia punya keimanan yang tinggi, wa amilus sholihat, dia beramal soleh, dan yang ketiga wa tawasau bil haq, wa tawasau disebut tolong saling menasihati, tolong saling mengingatkan dalam yang hak dan juga dalam yang kesabaran. Pernah nggak bapak mengingatkan, ini suami mengingatkan kepada istri ketika istri bersin, kok cuma diem, hanya ngomong asim gitu doang, nggak pernah menyebut kalimat alhamdulillah. Pernah nggak bapak-bapak masjid Al-Aqmam ini mengingatkan, bu baca alhamdulillah? Pernah nggak pak? Pernah di sebelah sini doang nih, sebelah sini enggak. Atau sebaliknya, pernah nggak ibu-ibu mendengar bapaknya bersin, suaminya bersin dengan bersin yang sangat menyejukkan, alhamdulillah gitu. Kemudian dia nggak membaca alhamdulillah, ibu pernah nggak mau mengingatkan dengan mengingatkan, pak baca alhamdulillah gitu. Pernah nggak bu? Tuh bapak-bapak nggak merasa pernah diingetin, karena bapak yang nggak merasa diingetin, ibunya nggak ngaji di sini, makanya nggak mendengarkan ucapan yang seperti ini. Ini yang pertama. Kecil kan, remeh sebenarnya, sangat remeh sekali. Nah ini mudah-mudahan dengan informasi kali ini mumpung masih di awal-awal tahun 2013, sekaligus sudah baru kelewatan kemarin bulan Rabiul Awal, yang di sana ada Maulid Nabi Muhammad SAW, bahwa telah diberikan utusan oleh Allah ke muka bumi ini agar memberikan contoh kepada kita semua dalam melaksanakan hukum Islam agar benar, selamat, dan kita berharap akan mendapatkan syafaatnya. Yang kedua, itu tentang bersin. Yang kedua juga Islam mengajarkan kepada kita, idzan ta'ala ahadukum falyabda' biyamin, wa idza naza'a falyabda' bishimal, wal takun al-yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunzan. Ini juga sama-sama kita tahu, Rasul menyebutkan masih dari sahabat sahabat Ali bin Abi Thalib menyebutkan di sini bahwa apabila salah seorang di antara kamu bersendal atau bersepatu sama, hendaklah memulai dengan kaki kanan. Kalau melepas, mohon dengan kaki kiri dulu dimulainya. Jadikanlah yang kanan untuk memulai dan yang kiri untuk mengakhiri. Itu ayat hadis yang sudah kita lewati juga. Insya Allah kita juga paham hal itu semuanya. Kemudian masih bersendal, masih dari sahabat Ali juga menyebutkan la yamsi ahadukum fi na'lin wahidin. Rasul menyebutkan kepada kita, jangan sampai di antara kita muslim, apalagi jamaah al-akhlak yang selalu mengikuti kuliah subuh setiap hari Ahad, sudah memahami tentang ilmu, masih ada di antara kita yang suka bersendal dengan kaki sebelah. Mungkin mentang-mentang mau cuma ke kamar mandi, ada cuma sendal satu, kemudian dipakai, kemudian pakai lompat-lompat, itu tidak diharapkan. Bahkan disebutkan di sini, mohon kalau mau bersendal juga dua-duanya, walaupun selem nggak jadi masalah, walaupun berbeda sendal kiri dan kanan nggak apa-apa. Jangankan yang sudah lama, orang sekarang sendal-sendal baru juga dibikin sengaja, beda yang kanan hijau, yang kiri merah, itu sengaja dibikin menjadi seni sekarang seperti itu. Dulu kita kan karena adanya sendal satu tadinya biru-biru semuanya, kemudian yang sebelah putus masih tersimpan, kemudian ada tetangga sebelahnya sendalnya merah gitu, kemudian yang satu juga putus, ternyata dijadikan sama. Itu kita memakainya aja malu dulu, tapi sekarang sengaja itu jadi seniman. Bahkan bukan hanya sendal, sekarang pakaian pun sama, sebelah kanan merah, sebagian kiri hijau, tapi itu jadi mode sehingga menjadikan satu kebaikan buat para seniman juga. Itu yang kedua tentang bersendal masih. Kemudian yang terakhir, kita sama-sama diberikan nasihat dari sahabat Amr bin Su'aib
dari bapaknya. Rasulullah SAW bersabda begini, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarfin wala mahillah. Islam mengajarkan kepada kita makanlah. Jadi jangan sampai di antara kita yang nggak makan. Kalau kira-kira hari-hari lagi malas gak doyan makan, mending puasa. Tapi tetap begitu dia puasa, yakin sorenya akan nafsu makan. Itu pasti. Makanya bagi kita semuanya, kepengen nafsu makan, berpuasa. Tapi tetap Islam mengajarkan kul makan. Jangan sampai gak makan. Rasul aja makan kok gitu. Yang kedua, walbas. Washrab minum. Bahkan sama-sama kita juga tahu paket antara makan dan minum jadi satu. Cuman kalau mau diukur antara sama makan sama minum, kayaknya kita lebih banyak makannya. Apalagi saya diajari sama orang yang pengalaman makan di tempat resepsi itu. Nasihatnya kok begini, Ustaz, kalau mau kepingin makannya banyak, jangan minum dulu. Udah makan itu semua dimakan, baru nanti akhirnya diminum gitu. Karena kalau udah makan satu, minum, udah cepet kenyang. Jadi yang lain juga nggak ada selera lagi. Tapi maaf, itu bukan hukumnya orang itu maksudnya. Tapi yang jelas kita Islam mengajarkan makan dan juga minum. Bahkan kalau dalam hukum perut yang sudah Allah berikan kepada kita sudah dibagi tiga yang adil. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk dikosongin, untuk angin, biar jadi orang yang sehat. Biar jadi orang yang semangat dalam aktivitas. Jangan sekali-kali makan yang harusnya menjadi kesehatan, makan yang harusnya menjadikan semangat untuk bekerja, tapi setelah makan malah justru hanya tinggal capek lemesnya. Islam sedikit pun tidak menyuruh kepada kita. Itu minum. Bahkan sekarang banyak muncul penyakit, salah satunya adalah kekurangan minum. Itu makanya rata-rata kalau orang masuk rumah sakit mesti yang paling ditangani pertama adalah suruh dikasih infus, dikasih minum gitu loh. Minum karena mulutnya udah malas minum, sudah harus pakai selang, harus pakai jarum. Apa enggak merepotkan? Bayar mau gitu. Tapi sementara yang gratis dan sehat, minum yang banyak, cukupin minum. Tapi kita susah sekali. Kalau udah lihat makanan, seleranya makanan aja. Bahkan lebih seneng habis makan langsung merokok daripada langsung minum. Itu bapak-bapak, ibu-ibu kan tidak ada yang dokter ya. Yang kedua, makan, minum. Yang ketiga, walbas, tolong berpakaian. Ini selama ini berpakaian yang sering ditekankan hanya ibu-ibu untuk menutup aurat. Tapi mohon bapak-bapak juga harus cerdas. Ternyata selama ini yang selalu dapat ancaman kebanyakan perempuan masuk neraka, jadi yang jadi sasaran ibu-ibu terus. Bapak-bapak nggak pernah berpikir. Karena apa? Yang menjadi sasaran utama ibu-ibu, iya karena ibu-ibu atau perempuan semuanya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah sementara bapak-bapak terlalu santai. Pertama, tidak ada dalil yang mengancam untuk masuk neraka, khusus tidak ada. Dan juga apa? Tidak pernah disebutkan, tidak pernah bapak-bapak mau memahami sebenarnya batas aurat untuk bapak-bapak itu seberapa sebenarnya. Kalau ibu-ibu jangan dibahas juga pada semuanya paham. Kalau bapak-bapak, saya mau nanya, biar mulai hari ini dan seterusnya tidak lagi keliru lagi. Islam mengajarkan kepada kita batas aurat untuk bapak-bapak, tahu nggak? Iya, dengkul sampai dengan pusat itu aurat. Tapi yang terjadi saya jumpai bapak-bapak lebih malu kelihatan dadanya daripada kelihatan pahanya. Coba lihatin aja. Umpama kita lagi nyuci mobil, nggak pakai baju, malu. Tapi celana pendek itu tidak malu. Padahal dari itu bukan aurat itu. Yang aurat adalah paha. Tapi paha lebih enak dilihat, lebih dibebaskan dilihat daripada dadanya. Kalau memang bapak-bapak malu kelihatan dadanya, harus lebih malu dan lebih takut, bahkan bukan hanya malu, lebih takut kalau kelihatan pahanya. Dan sekarang kan banyak juga model-model celana yang sepertiga pas menutupin lutut. Itu subhanallah
itu cuma sayang, malah justru dipakai oleh anak-anak ABG, anak-anak muda yang memang dia sedikit pun tidak niat untuk menutup aurat, hanya untuk mode saja. Nah, padahal buat kita, untuk bapak-bapak terutama, dan mohon buat ibu-ibu ketika membeli celana bapaknya, jangan cuma yang setengah paha. Itu mohon, kalau cuma di dalam rumah masih silakan aja, cuma ketika keluar rumah. Tapi kadang-kadang bapak-bapak juga paham, yang tidak boleh kan kalau keluar, keluar. Tapi kalau cuma di depan rumah, ya di depan rumah juga kan ada tukang jamu lewat, ada tukang sayur lewat. Emang nggak dilihat orang lain. Itu mohon. Makanya Rasul mengatakan wal berpakaian. Jadi ada berpakaian yang syar'i, yang Islam mengajarkan. Kemudian yang keempat juga Rasul mengatakan wa tasaddaq, dan bersedekah. Kita tahu hukum bersedekah bukan hanya menyehatkan, tapi juga menjadikan kayanya seseorang, menjadikan minimal berkahnya seseorang. Walaupun secara otak tidak masuk, otak tidak menerima, masuk dengan bersedekah kok jadi kaya dari mana? Otak yang tidak menerima, tapi ternyata iman yang harus menerima. Nah, mudah-mudahan hukum ini kita sama-sama memahami. Makanlah, minumlah, kemudian berpakaianlah, dan yang keempat bersedekahlah. Tapi tetap Rasul memberikan batas fi ghairi sarofin wala mahillah. Tidak boleh israf atau berlebihan, juga tidak boleh dengan kesombongan. Mentang-mentang sedekah biar dilihat orang, kok kayaknya angkuh sekali, dan lain sebagainya. Kalau kau memberi, tidak lagi dengan ini dengan kata-kata yang menyakitkan, apalagi dengan menyebut-nyebut dengan pemberiannya. Nauzubillahi. Itu yang lalu sudah dilewati. Kita mencoba pada kesempatan subuh kali ini masuk dalam bab baru, babul birri wasillah, bab tentang kebaikan dan silaturahim, atau bab menghubungkan ini. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Ini juga kalau diterimanya dengan otak mungkin susah mau menerima, tapi kalau diterima dengan iman, ini hukum yang tidak mungkin salah kalau sudah Rasul menyebutkan, apalagi sudah ayat yang mengingatkan. Kata Rasulullah menyebutkan begini, man ahabba ayyubsalahu fi rizqihi, barang siapa yang suka atau yang ingin untuk dilapangkan rizkinya, untuk ditambah rizkinya, wa ayyunsa'alahu fi athari, dan juga untuk ditambah panjang umurnya. Kok perintah Nabi? Falyasil rahimah, hendaklah bersilaturahim. Ini yang kalau mungkin mau diikuti dengan otak, dengan nafsu, tidak ketemu. Justru silaturahim malah mengurangi biaya, dengan ongkos lah, dengan bawa anak dan sebagainya. Tapi ternyata Islam tidak lagi untuk melihat dari sisi itu, tapi melihatnya dari sisi iman. Maka kalau kita mau kepingin menggali kesuksesan hidup kita di dunia dan persiapan sempurnanya hidup kita di akhirat, coba silaturahim. Yang saya mengajak kepada jamaah al-akhwat sekalian, dari beberapa kelebihan-kelebihan hukum Islam sudah ditemukan dan sudah dirasakan. Yang pertama, zikir. Siapa yang tidak paham tentang keutamaan zikir, sampai berdiri di mana-mana majelis zikir segala macam. Ada zikir akbar dan sebagainya. Karena tahu bahwa dengan berzikir mereka merasakan ketenangan, mereka merasakan kesuksesan, mereka merasakan kemudahan-kemudahan dalam urusan. Monggo, silakan. Tapi jelas kalau kita mau ngikutin zikir yang telah diajarkan oleh Islam, nanti bisa dibuka surah Al-A'raf ayat yang ke-205. Islam mengajarkan dengan tidak perlu dengan mengeras-keraskan suara, karena memang apa Allah Maha mendengar, jangankan diucapkan dalam hati pun Allah tahu, walaupun alasannya apapun. Kemudian yang kedua,
Kita juga sama-sama tahu tentang keutamaan sedekah. Sampai Ustaz Yusuf Mansur telah memberikan berbagai macam penjelasan. Ada orang sakit yang berobat kemana-mana nggak sembuh pun akhirnya disuruhnya bersedekah. Maka sekarang semua telah memahami akan keutamaan bersedekah. Jangankan orang yang berlebihan harta, jangankan orang yang mampu dan yang kaya, yang miskin pun peduli untuk bersedekah. Karena salah satu jalan untuk menuju ke surga, Ali Imran 134 Allah sebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau menginfakkan, orang yang mau bersedekahkan baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kalau lapang mau wajar, sempit kok dia mau bersedekah, sempit kok dia mau infak. Subhanallah. Justru dengan sempit dia disuruh bersedekah, disuruh berinfak, Allah mau mencukupkan segala kebutuhan. Mungkin gak uangnya banyak, tapi begitu untuk membeli kebutuhan belum sempat kebeli semua kebutuhan uangnya. Tapi ada orang yang uangnya sedikit, bahkan mungkin sangat minim uangnya, tapi untuk membeli kebutuhan bisa sisa uangnya. Mungkin gak? Mungkin. Karena kan Allah telah memberikan aturan main, apa itu rezeki atau kebutuhan itu sudah berbeda-beda. Orang uangnya banyak ya kebutuhannya banyak, uangnya sedikit ya kebutuhannya sedikit. Maka sangat wajar kalau uangnya sedikit malah kebutuhannya tercukupi, malah uangnya banyak susah kebutuhannya. Karena apa? Dipakai untuk yang lain-lainnya. Harusnya belum untuk beli mobil, dibeli mobil dulu. Akhirnya kan kebutuhan yang lainnya jadi kurang. Nah, ini sangat wajar. Maka mudah-mudahan dengan hukum ini Bapak dan Ibu sekalian merasa lapang dada, punya sifat yang qanaah, menerima apa yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Biar ketika kita merasa diberikan rezeki sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa oh berarti kebutuhan saya diberikan sedikit oleh Allah. Tapi ketika diberikan rezeki kita banyak, oh berarti kita kebutuhannya banyak. Jangan sekali-kali orang yang miskin enak banget dia ya melihat orang kaya. Karena apa? Rezekinya banyak. Iya, harus menjadi rezekinya banyak, kebutuhannya banyak. Contoh, orang miskin yang uangnya sedikit, paling bayar listrik cuma 50.000, gitu kan? Tapi kalau orang yang kaya rezekinya banyak, bayar listrik berapa? Jutaan. Kalau orang yang miskin, maaf, paling sepeda ke bengkel paling berapa ribu, kecilnya motor, servis motor berapa? Gak sampai ratusan ribu. Coba saya dengar orang yang punya mobil sekali ganti oli aja udah berapa? Belum lagi tune apa sekarang servis. Subhanallah. Pajak lagi contoh. Pajak motor umpamanya, kalau sepeda mah gak ada pajak. Motor umpamanya bayar pajak motor paling gede-gedenya 200-300. Coba pajak mobil jutaan. Itulah bukti bahwa Allah sudah memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhannya. Maka lapanglah wahai ibu-ibu, karena biasanya kalau udah berbicara masalah ini ibu-ibu yang paling ngomong. Gitu loh. Bang, tambah kerja semangat apa Pak? Tambah cari sampingan, lembur dan lembur segala macam karena Pak menuntut akan kebutuhan. Dia tidak pernah merasa dengan bertambahnya rezeki akan bertambah lagi kebutuhannya. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama menjadikan hukum ini jadi lapang buat kita semua, tidak lagi akan menuntut macam-macam, berharap seperti ini. Satu hadis. Hadis ini diriwayatkan jelas oleh Imam Al-Bukhari. Sahih hadisnya tadi. Berkenaan dengan hukum ukuran bagaimana kita kepengen ditambah rezekinya, kepengen ditambah umurnya. Kok kenapa Rasulullah menyebutkan dengan silaturahim? Maka mari setelah sudah muncul dengan zikir di berbagai macam tempat, sedekah juga sudah menjadikan orang untuk berlomba-lomba bersedekah karena merasakan akan keutamaannya. Bisa enggak sekarang kita mencoba dengan bersilaturahim, kita juga akan bisa mendapatkan segala-galanya. Selain sehat, juga akan diberikan tambahan umur, ditambah lagi rezekinya akan bisa menjadikan kita semuanya. Ditambah lagi ada tambahan ayat hadis setelahnya itu dari sahabat Jabir bin Mut'im, Jubair bin Mut'im. Rasulullah menyebutkan begini, la yadkhulul jannata qati, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus silaturahim. Jadi selama ini
dengan adanya fasilitas yang sangat memadai, baik itu telepon rumah atau mungkin HP, sehingga menjadikan terhalangnya untuk silaturahim. Cukup dengan halo-haloan, cukup dengan SMS-an, sehingga muncul ada kalimat seperti kalimatnya anak-anak muda, biar kita nggak silaturahim nggak apa-apa, yang penting kita telepon, kirim aja udah sampai. Biarpun kita jauh di mata, terus jauh dekat di hati. Apa mungkin ada orang yang jauh di mata kok dekat di hati? Itu hanya untuk orang-orang yang lagi kasmaran yang seperti itu. Tapi kalau yang Islam mengajarkan tidak, tetap Islam mengajarkan ketemu, datangnya. Makanya ketika kita diundang di kampung itu, kehadirannya yang diharapkan, bukan sekedar pemberian hadir. Coba kalau mungkin ini, kalau kita lihat orang tua kita terlalu jauh, kita kan juga sebagai orang tua, anak kita jauh, anak kita selalu memberikan transfer setiap bulan, membantu kepada orang tua, anggaplah 5 juta tiap bulan, tapi gak pernah pulang. Perasaan orang tua bagaimana? Dengan mungkin ada sebagai ada anak yang jauh, tapi dia gak begitu punya rezeki yang cukup, sehingga hanya sekedar untuk ongkos pulang dan pergi saja. Kira-kira sebagai orang tua merasa senang mana? Antara yang dikirimin uang terus tapi tidak pernah ketemu anak, dengan yang tidak diberi uang tapi anak selalu nongol ketemu sama orang tuanya, bisa bersalaman, bahkan bisa berpelukan. Ini mungkin bisa kita sama-sama rasakan sendiri. Jauh atau orang tua kita kan yang penting kumpul, ketemu itu maksudnya. Ini subhanallah buat kita semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya hukum tentang silaturahim yang sebegitu indah bisa untuk menghantarkan kita semua masuk ke dalam surga. Kalau sampai tidak kita bisa lakukan, sangat disayangkan. Nah, minimal gitu loh, jalan untuk silaturahim yang paling minimal 2 minimal. Pertama, acara taklim atau kuliah subuh atau kegiatan-kegiatan yang lain di masjid. Dengan yang kedua adalah dengan sholat berjamaah. Itu yang paling minim. Tapi masih ada jauh yang lebih baik lagi, adalah dengan mau bersilaturahim, berkunjung kepada rumah, berkunjung ke rumah saudara atau tetangga minimalnya. Karena selama ini kita sama-sama tahu Jakarta khususnya Jabodetabek pada umumnya udah dinilai oleh orang-orang kampung, orang-orang yang hidup di kota itu orang yang egois. Jangankan sama orang yang jauh, orang yang bertetangga deket aja banyak orang yang enggak kenal karena mungkin nggak pernah ketemu, sama-sama saking sibuknya. Nah, bagaimana sekarang ini dengan menghukumi silaturahim tadi, yang sampai ada ancaman tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Walaupun mungkin telepon-teleponan terus, tapi nggak pernah ketemu. Apa itu yang dikehendaki oleh Islam? Kalau seandainya itu dikehendaki oleh Islam, mungkin udah ada dulu di zaman Nabi tentang komunikasi seperti itu. Tapi karena memang ini hukumnya silaturahim, dinilai langkahnya, diganti ongkos dan biayanya, dijadikan saksi debu yang menempelnya, akan mendapatkan nilai tersendiri. Ini barangkali 2 hadis sebagai mukadimah pengantar. Silakan ada yang mau menanggapi atau mungkin bertanya atau bahkan mau melengkapi. Semua kami serahkan kepada jamaah sekalian, biar kita sama-sama pulang dari kuliah subuh ini membawa kepahaman untuk bisa dijadikan amal yang kita semangat dalam mengamalkan, sehingga termasuk menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Monggo kami serahkan kepada jamaah sekalian. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya menanggapi masalah berzikir tadi ya Pak Ustaz. Soalnya begini Pak Ustaz, saya cerita dulu. Di tetangga saya di Kebayoran Baru dulu 2 orang. Dua-duanya itu sarjana Al-Quran lulusan dari Pondok Modern Gontor. Atas yang satunya itu ahli zikir, katanya itu ahli zikir, atas dia itu bisa mengobatin orang-orang yang sedang sakit. Terus yang satunya itu katanya ahli ibadah,
tapi biasa-biasa aja gitu Ustaz. Lantas yang saya tanyakan ialah, apakah bedanya ahli zikir dan ahli ibadah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari bahasa ahli, ahli kan ini mahir, itu super. Ya, kalau maaf aja ya, kalau cuma sekedar ahli ibadah atau mungkin ahli zikir, ya bisa jadi. Maaf ya, saya jumpa juga kadang sampai saya bingung. Ada orang tetangga juga, Ustaz, zikir itu lancar luar biasa, cepat dan lancar. Karena biasa zikir gitu loh, biasa suruh zikir gitu. Wah, segala macam panggilan Ustaz kemana-mana hanya suruh zikir gitu, lancar luar biasa. Itu ahli gitu loh. Tapi yang sebenarnya kalau dikatakan orang yang benar-benar ahli zikir itu gak akan kelihatan dalam penampilan ucapan atau tidak gitu. Jadi orang yang kalau secara bahasa zikir dalamnya apa? Ingat Allah, orang selalu ingat Allah. Dan juga maaf, bukannya dikatakan ahli zikir kemana-mana pakai sorban terus bawa tasbih, itu juga bukan seperti itu. Nah, kalau tadi saya bertanyakan tentang kaitannya tentang bisa mengobati, maaf, emang Allah juga memberikan kelebihan gitu loh. Apa memang dengan zikirnya, apa memang dengan doa yang lainnya, atau mungkin apa gitu. Wallahu a'lam. Kalau masalah tentang kaitannya dengan ahli zikir bisa mengobati dengan yang ahli ibadah ini, sebenarnya kalau ahli ibadah juga sama. Apakah dengan orang yang maaf, ahli ibadah kan sholat berjamaah nggak pernah ketinggalan, sholat rawatib selalu diamalkan, baca Quran juga selalu dibaca, bangun malam selalu, bahkan Senin Kemis lewat. Artinya dia meningkat, bukan saya kembali lagi. Daud yang melaksanakan. Maaf, sekalipun itu dilakukan semua, tapi tidak pernah mau bekerja, atau mungkin disuruh sama orang tuanya selalu menyakitkan, sama tetangga gak pernah mau tegur. Maaf, bukan dikatakan ahli ibadah. Hanya ritualnya yang dia lakukan. Kalau orangnya ahli ibadah benar, segala-galanya bisa diterima gitu loh. Ya, kerjanya juga semangat, sama tetangga juga selalu sopan ramah gitu, tegur sapa. Apalagi ketika sama orang tua, tidak pernah mau meninggalkan kerjaan dengan orang tua. Apapun kebutuhan kerjaan orang tua selalu akan dibantu. Selama ini maaf, mentang-mentang dia ahli zikir, mentang-mentang dia ahli ibadah, sampai orang tua mau nyuruh aja takut. Lagi berzikir gitu, lagi beribadah, maaf. Orang yang ahli zikir juga ahli ibadah, peka pikirannya, terbuka matanya. Ketika melihat sesuatu, segera dia mau membantu dia. Apa itu mungkin ada orang tua mau nyebrang, sekalipun dia lagi sholat pun bisa dilaksanakan. Sekalipun dia lagi berzikir, bisa tinggalkan. Ini kan banyak orang, jangankan kok sampai punya kesadaran, dipanggil berulang kali pun, mentang-mentang lagi ibadah, mentang-mentang lagi zikir, nggak mau. Pernah nggak kita mendengar kisahnya Zuhrid? Dengar kata-kata Zuhrid belum? Itu yang salah seorang anak yang sangat rajin beribadah dan tekun membantu orang tuanya, selalu apa kebutuhan Allah cukupin. Suatu saat Zuhrid itu karena mentang-mentang udah menyelesaikan tugas kepada orang tuanya, dia sholat. Namanya ahli ibadah, dia sholat. Karena ibunya udah semua, segala makanan udah siapin, mandi dan dimandiin. Dia tinggalkan sholat duha. Lagi sholat duha, ibunya mau manggil. Zuhrid merasa terpanggil dengan ibunya, pikir 1000 kali pikir, saya mau teruskan ibadahnya, apa mau saya penuhin panggilan ibu? Terus itu dipikir dalam otak, mau terus ibadah, mau penuhi ibu. Dia pikirkan ibadah, teruskan di ibadah. Begitu dia teruskan ibadah, saking keselnya orang tua manggil-manggil, mengeluarkan kata-kata yang gak enak, ngutuklah bahasanya gitu. Subhanallah, sekalipun dia ibadahnya tekun karena Allah, nyakitin hati orang tua, terjadi fitnah yang sangat besar. Ada seorang pelacur yang mengaku-ngaku bahwa dizinain oleh si Zuhrid. Sempat diarak itu, Zuhrid itu diarak di kampung ini karena mau dibunuh hanya karena gara-gara dituduh menzinain kepada pelacur tadi. Itu ahli ibadah padahal. Karena apa? Nyakitin orang tua.
Maka sekali lagi, yang namanya ahli zikir benar, yang namanya ahli ibadah benar, peka, selalu ingin membantu, bahkan semangat bekerjanya tidak akan mudah. Itu namanya ahli, gitu. Jadi bukan setahu kita kan namanya ahli ibadah pakaiannya sorban, terus pegang aja tasbih, hanya dari masjid ke masjid aja. Terus makan, dia mau makannya dari mana? Anggaplah masih anak-anak masih ikut orang tua dikasih makan, emang dia nggak mau berumah tangga? Emang dia nggak pengen punya istri? Emang dia nggak bakalan punya anak? Terus anaknya mau dikasih apa? Apa cukup dengan ya Allah, saya mau menyekolahkan anak, minta uang, udah jatuh uang gitu? Tidak. Ternyata tidak seperti itu. Islam mengajarkan seperti hanya Umar bin Khattab memberikan contoh. Kalau sudah lagi beribadah, tekunnya luar biasa. Seperti hanya patung kalau dikatakan kemarin. Tapi kalau sudah bekerja, seperti singa yang kelaparan, semangat luar biasa. Jadi Islam mengajarkan seperti yang kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, kepengin dapat dunia baik, semangat bekerja. Wa fil akhirati hasanah, kepengin akhiratnya baik, juga beribadah yang tekun. Jadi gak pernah jomplang antara ibadah dengan bekerja, gak ada jomplang. Selalu semangat. Mau saatnya ibadah juga ibadah, saatnya bekerja juga bekerja. Tidak lagi mentang-mentang ibadah zikir di masjid terus. Ada kan mungkin di antara orang-orang yang di kantor pun gitu, kalau sudah masuk masjid sudah. Kadang-kadang masuk kantornya sampai terlambat. Itu yang kurang jadi baik. Makanya bagi semuanya dikatakan ahli kalau secara bahasa benar, ritualnya luar biasa, gitu loh. Tapi kalau mau dikatakan ahli dalam syar'i, dia akan selalu membantu kepada orang lain dalam apapun. Kalau masalah yang menyembuhkan, saya tidak mau komentar karena masing-masing orang diberikan kelebihan. Ada yang dengan disuruh sudah baca aja Al-Fatihah, itu ada yang begitu. Tapi kalau sampai ada maaf, ada sebutan baca sekian kali begitu, nah itu yang menjadikan syarat kurang jadi sempurnanya. Takut timbul syirik. Kalau Islam mengajarkan kalau sakit kan cukup dengan doa sakit. Allahumma shfi anta syafi la syifa illa syifa. Ya kalau Allah mendapat sembuh ya sembuh. Tapi jangan sekali-kali menjadikan keramah orang yang mendoakan sembuh kemudian dijadikan sebagai dukun atau mungkin sebagai terus, akhirnya tidak lagi menjadi nilai ibadah nantinya. Bahkan nilainya nanti akan bisnis luar biasa. Yang lain silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan bersih. Monggo. Sudah bersih itu kan diizinkan untuk melakukan alhamdulillah. Kalau kita ini bersihnya sekali-sekali, ya, saya kira itu mungkin tidak repot. Tapi kalau ada juga kalau saya bersihnya itu karena gejala flu, Alergi lagi. sebentar bersin, bersin. Apakah kita juga dalam hal ini dimintakan atau dilakukan betul? Oke. Kemudian karena kalau bersih manfaat kali kan merepotkan. Apa hikmahnya kita membaca ini pada alhamdulillah? Karena selama ini yang mungkin yang dipahami bersih, saya pernah tahu dengan diamalkan, tetapi tidak paham apa maksudnya. Sudah, oke. Makasih. Baik. Bener. Ada tetangga gitu loh. Kalau sudah pagi-pagi bersihnya sampai puluhan kali bersihin terus gitu. Sampai kita yang melihat, yang dengernya capek. Gimana yang laksanain? Dengerin bersihnya dia, kita yang capek. Kasihan loh. Betul Pak? Jadi kalau sudah bersihnya yang berlebihan, berarti yang disuruh membaca alhamdulillah 3 kali awal saja. 3 yang pertama itu nikmat. Tapi sisanya tadi betul kata Bapak, penyakit. Apa itu flu atau mungkin memang alergi gitu. Kan ada orang yang alergi debu jadi bersihin terus, ada yang alergi dingin juga bersihin terus, ada yang seperti itu Pak. Nah, sedikit kita koreksi tentang bersih. Ada yang sepadan, yang kadang-kadang kita sama-sama terbalik antara bersin sama menguap. Islam mengajarkan kalau menguap tahan. Kata Nabi itu dari setan. At-tafa'u minasyaiton. Menguap itu dari setan. Makanya kalau menguap tahan. Upayakan jangan sampai membuka selebar-lebarnya.
Kalau memang tidak kuat menahan untuk membuka, tangan yang maju. Begitu boleh membuka, tapi tutupi dengan tangan. Itu sehat. Tapi sebenarnya bersin adalah nikmat. Makanya suruh baca alhamdulillah. Dari berbagai macam penelitian, bersin itu mengeluarkan kotoran dan penyakit, tuh, Pak. Makanya kalau bersin jangan dihalang-halangi. Yang saya jumpai selama ini terbalik. Kalau mau nguap malah dilepas, wah, gitu sampai keluar suara gitu. Tapi kalau bersin malah kadang-kadang malah ditahan, rasanya malu apa bagaimana kalau bersin. Terus bagaimana bisa mau membaca alhamdulillah kalau memang bersin ditahan? Justru puasnya mengeluarkan penyakit dan kotoran muncul keluar alhamdulillah. Nah, saking memang Islam mengajarkan, subhanallah luar biasa, penyakit dan kotorannya keluar sampai dia puas membaca alhamdulillah. Muslim yang lain tidak boleh diam, doakan ya kamu kalau rahmat Allah buat kamu, gitu. Nah, karena kita yang bersih juga membaca alhamdulillah, penyakit dan kotorannya keluar, didoain dengan rahmat, kita juga balas dengan yang mendoakan tadi. Ya, dikumullah, semoga juga Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kalian semuanya. Itu luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, yang disuruh membaca alhamdulillah, yang pertama kali 3 kali. Yang 3 kali pertama, 3 awal gitu. Alhamdulillah, oh bisa gitu. Alhamdulillah sampai 3 kali sudah kesananya istighfar aja. Itu penyakit, Pak. Gitu. Ya, ini penyakitnya gitu. Ini mohon buat semuanya. Jadi kalau kita merasakan bahwa ternyata begitu bersih itu keluar kotoran dan penyakit, itu akan bisa menjadikan sehat. Dan yang kedua saya sampaikan tanda-tanda. Saya belum ketemu di medisnya, tapi dari tanda-tanda nasihat orang tua. Kalau orang yang sehat, kok tiba-tiba bersin banyak, itu mau berpenyakit. Tapi sebaliknya, orang yang lagi sakit, kok terus udah sakit gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin seminggu, kok terus muncul bersin-bersin banyak, itu mau sembuh. Itu kata orang tua. Tapi mungkin nanti para pakar medis bisa mengkoreksi apa aja gitu. Iya kan, saya katakan, kenapa kalau lagi sehat kok bersin-bersin terus dari penyakit? Iya, kalau yang 3 kali nikmat, sisanya berpenyakit, ini mau mendatangkan penyakit. Tapi kalau yang cerdas, segera minum herbal, kalau yang suka islami, atau minum obat sehingga atau vitamin sehingga terus tercegah tidak lagi berlanjut penyakitnya. Cukup sehari atau kali lama 2 hari selesai. Ya, silakan. Satu lagi, monggo Pak, mitir. Pas ya, kanan, tengah, kiri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan saya mungkin sederhana tapi mencakup banyak aspek mengenai amal ibadah dan keimanan seseorang. Kalau dia sudah melakukan semuanya itu, apakah kita bisa melihat atau mengukur dari kehidupan atau kepribadian dia sehari-hari? Maksud saya, apakah seseorang yang sudah melaksanakan semua kewajiban akan tercermin dari tingkah lakunya sehari-hari? Ya. Kalau tidak tercermin, padahal kita tahu dia bolak-balik selalu di masjid, kemudian tutur sapa atau apapun namanya, tetapi tidak seperti itu yang terlihat. Artinya tidak seimbang. Artinya kan kalau dikatakan bahwa seseorang yang melakukan yang baik pasti akan muncul yang baik. Apakah ibadahnya belum sempurna? Artinya apakah dia terlalu banyak melakukan bid'ah? Apakah dia melakukan hal-hal yang tidak pada garisnya? Jadi sederhananya, apakah ibadah akan mencerminkan pribadi seseorang di dalam kehidupan sehari-hari? Dan saya kira itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, idealnya begitu Pak. Orang yang beribadah, orang yang beramal, orang yang berilmu jauh lebih baik, gitu. Yang idealnya, jangan banyak terlalu ibadah. Dari sholat saja. Bisa kita lihat dalilnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya sholat yang benar, sholat yang baik itu menjauhkan perbuatan keji, menjauhkan perbuatan mungkar. Itu yang benar. Walaupun kenyataan yang ada ternyata sholatnya jalan, tapi masih masih juga menyakitkan, masih juga disuruh tidak mau
kadang-kadang dengan pekerjaan, dengan perbuatan kecil, contoh-contoh terlalu masjid, padahal kan dia juga ilmunya ngerti, amalnya juga iya, sholatnya juga jelas, tapi cuma sekedar melihat ada kotoran di masjid, ada sampah di dalam, nggak mau peduli. Nah itu yang bukan kriteria orang yang beribadah. Itu makanya jelas kalau sudah tahu, sekalipun dia sholatnya rajin apa tapi ternyata tidak menyejukkan, tidak membuat orang lain baik, tidak membuat orang lain senang, tidak ada artinya nilai ibadah itu sendiri. Masalah bid'ah apa itu mungkin bisa sama-sama tahu, apapun yang tidak dicontohkan dalam Islam ya kalau bisa jangan dulu lah. Yang dicontohkan aja banyak sudah, apalagi yang belum dicontohkan pakai mau silakan. Jadi itu Pak, mudah-mudahan kita bisa sama-sama mendapatkan nilai. Jadi kalau kita mau kepingin menilai baik dan jelek ibadah seseorang, jangan pakai ukuran ustadz apa bukan, ilmunya banyak apa tidak gitu ya. Tapi bagaimana kebiasaan baik itu akan bisa menjadikan dianya semakin lemah lembut, semakin sopan ramah, dan semakin akan menjadikan kesejukan buat orang lain. Sekalipun sedikit ilmunya, sekalipun mungkin sedikit amalnya, gitu. Itu yang diharapkan oleh Allah seperti itu. Nah, apalah artinya banyak amal, apalah artinya banyak ibadah, apalah artinya banyak ilmu, tapi ternyata tidak lagi menjadikan dianya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kebaikan yang kita lakukan bukan untuk dipandang oleh manusia, tapi untuk Allah. Sehingga ketika ada ataupun tidak ada orang, kalau memang itu kebaikan, lakukan. Ada yang lihat pintu masjid terbuka, nggak ada orang, ya tutuplah gitu loh. Jangan mentang-mentang itu kan tugas pengurus, tugas terbuat, bukan seperti itu. Atau mungkin ada satu kotak, maaf gitu ya, ada tempat satu sampah kecil bekas minum apa-apa, kita melihat itu subhanallah. Itulah pekatnya ibadah dan pekatnya ilmu akan merangsang untuk melakukan selalu kebaikan-kebaikan tanpa pamrih dan tanpa pakai orang lain. Demikian barangkali mudah-mudahan tidak memuaskan, sehingga untuk terus belajar sampai akhir hayat kita akan bisa lebih senang. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar Allah yang punya, yang salah pilih kita semuanya. Dan terus berusaha untuk belajar dan mohon ampun kepada Allah dengan amal yang sudah kita lakukan. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.